Cuaca ekstrim melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Luapan sungai Cipelabuhan di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan pemukiman warga terendam banjir. Proses evakuasi warga yang terjebak pun berlangsung dramatis. Petugas kepolisian dibantu relawan mengevakuasi warga yang sakit saat terjebak banjir ke tempat aman. Belum diketahui jumlah warga atau rumah yang terdampak akibat bencana ini. BPBD Sukabumi masih terus mendata jumlah warga yang terdampak akibat bencana ini. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja usia 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Fakta baru terungkap usai pemeriksaan polisi terhadap remaja tersebut. Polisi tidak menemukan adanya indikasi depresi dan terjerat judi online pada pelaku, seperti yang diberitakan sebelumnya. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, sosok pemuda difabel dengan kondisi tangan buntung menjadi sorotan. Meski tidak memiliki tangan, Agus ditetapkan menjadi tersangka perkosaan. Agus dituduh memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Tidak tanggung-tanggung, sedikitnya 13 orang mengaku menjadi korban, 3 diantaranya anak di bawah umur. Kita bahas selengkapnya dalam The Prime Show. Saya Abraham Silaban. Sebelum informasi itu, kita simak dulu mengenai pendakwah Gus Miftah yang menyampaikan permohonan maaf usai videonya yang viral yang diduga mengolok pedagang es teh. Masih, ya kono didok. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah membuat geger usai video dirinya yang diduga mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian viral di media sosial. Momen tersebut membuat publik geram saat seorang penjual es teh yang berdiri di antara jamaah tiba-tiba ditegur oleh Miftah Maulana dari atas panggung. Gus Miftah bertanya soal banyaknya jualannya hingga terlontar kata-kata kasar. Es tehmu jauh kera? Masih, ya kono didok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Cuplikan momen Miftah Maulana diduga melontarkan olokan tersebut trending di berbagai media sosial termasuk X dan TikTok. Tak sedikit kecaman yang dilayangkan kepada pendakwah sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tersebut. Publik juga geram lantaran Gus Miftah beserta sejumlah ulama justru ikut tertawa di atas panggung. Tak lama setelah videonya viral, Miftah Maulana akhirnya mengunjungi sang penjual es teh dan meminta maaf karena menyudutkan penjual es teh dalam pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Partai Gerindra melalui akun Instagramnya meminta Gus Miftah untuk meminta maaf setelah mengolok-olok pedagang es teh dalam sebuah acara di Magelang. Menurut Gerindra, pernyataan Gus Miftah tidak sesuai dengan keinginan dan ajaran Presiden Prabowo. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur. Son Haji sendiri mengaku telah memaafkan Gus Miftah. Perkara tersebut sudah diselesaikan dengan kekeluargaan. Son Haji minta kepada seluruh masyarakat untuk tidak memperpanjang masalah tersebut. Intinya kami sudah saling memaafkan dan perkara ini sudah selesai secara kekeluargaan. Secara pribadi saya tadi pagi sudah pukul 7 kami bertatap muka dan saling memaafkan, dan kami sudah memaafkan dan Gus Miftah juga telah bergolilo ampun saling memaafkan. Itu aja, saya tidak akan melibatkan bermasalah. Saya minta kepada seluruh masyarakat untuk memperpanjang masa ini karena masa ini sudah selesai secara kekeluargaan. Pribadi saya dan Gus Miftah sudah tatap muka secara waktu. Itu aja, saya tidak akan memperpanjang masa ini karena saya selesai. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyebutkan bahwa Presiden sudah memberikan teguran terhadap Gus Miftah. Kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini. Bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Kita beralih ke informasi lainnya. Penetapan Agus Buntung sebagai tersangka perkosaan menuai sorotan. Meski tidak memiliki tangan, Agus dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan, namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Ia diduga mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat, dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Seperti itu. Kemudian ada ancaman-ancaman yang psikis kepada korban dan segala macam. Itu awalnya juga karena korban melihat ke arah utara tadi, kemudian pelaku mengulik-ulik terkait pribadi korban. Karena ketika korban melihat ke arah utara, korban tiba-tiba menangis. Kemudian karena korban menangis, ada kesempatan itu yang dilakukan oleh si pelaku untuk menanyakan background atau masa lalu korban. Sehingga pelaku mengajak korban ke arah belakang teras Udayana. Nah, di sanalah terjadi ancaman-ancaman seperti itu. Selain mengantongi 2 alat bukti, polisi juga mendapatkan keterangan dari 5 orang saksi. Mereka adalah teman korban yang mengetahui kejadian tersebut. Polisi juga sempat mengungkap Agus nekat melakukan hal itu karena dalam pengaruh judi dan minuman keras. Meskipun Agus tidak memiliki kedua tangan, namun saat menjalankan aksinya, ia menggunakan bagian tubuh yang lain.
Meski polisi tidak menahan Agus akibat perbuatannya, namun Agus diduga melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut kasus mengenai apa yang terjadi, ya ini berbagai versi berbagai kronologi kasus yang melibatkan Agus Buntung. Kita akan lihat ini adalah kronologi menurut versi tersangka Agus yang merupakan penyandang tunadaksa tanpa kedua lengan. Ia mengaku awalnya bertemu dengan korban MA di Taman Udayana dan ia minta tolong diantarkan ke kampus. Namun korban MA justru membawa Agus ke homestay di Kota Mataram hingga melakukan tindakan pelecehan seksual. Sementara kronologi menurut versi korban MA, pendamping MA, Ade Latifah Fitri menyebutkan bahwa korban diduga mendapatkan ancaman intimidasi oleh Agus. Modusnya yakni memanipulasi psikologis untuk melemahkan mental korbannya. Kemudian korban dihampiri dan diajak bicara oleh Agus yang tidak dikenalnya di Taman Udayana. Lalu Agus kemudian membawa korban untuk menyaksikan adegan asusila dari pasangan lain. Diduga Agus memanfaatkan masa lalu korban. Korban sempat berteriak namun pelaku terus mengancam. Dan sementara itu fakta polisi, kronologi menurut versi kepolisian mengungkapkan bahwa dugaan perkosaan terjadi 7 Oktober lalu. Berdasarkan hasil visum yang diterima polisi, ditemukan 2 luka di kelamin korban akibat benda tumpul. Tersangka yang merupakan penyandang disabilitas ditetapkan menjadi tersangka pelecehan seksual. Agus dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Akibatnya Agus terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Kita akan bahas kasus ini setelah lagi, tetaplah bersama kami. Dengan keadaan saya seperti ini, bagaimana saya melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan, sedangkan Tiang tidak bisa benar-benar buka celana, buka baju. Apa daya saya yang dituduhkan dengan memperkosa orang atau kekerasan seksual? Pelaku untuk melakukan aksinya itu bisa menggunakan kakinya untuk membuka leggings korban. Agak kaget juga kenapa kemudian malah dengan Agus membuat komentar-komentar yang merasa dirinya menjadi korban, kok malah yang terjadi banyak orang yang melaporkan. Kalau korban itu melapor pasti akan kita tindak lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain. Ada kembali di The Prime Show. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung, sosok pemuda difabel dengan kondisi tangan buntung menjadi sorotan. Meski tidak memiliki tangan, Agus ditetapkan menjadi tersangka perkosaan. Agus bisa dituduh memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Tidak tanggung-tanggung, sedikitnya 13 korban mengaku, 3 orang diantaranya anak di bawah umur. Kita bahas lengkapnya dalam The Prime Show bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Bersama saya di studio, Mas Reza Indragiri. Mas Reza, terima kasih sudah hadir, Mas Reza. Terima kasih, Bang Abi. Sehat, Mas Reza? Alhamdulillah sehat. Iya. Bersama kita melalui sambungan Zoom sudah bergabung Mas Andre Saputra, kuasa hukum salah seorang yang mengaku sebagai korban alias pelapor. Assalamualaikum, selamat sore Mas Andre. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Iya. Mas Andre, kita ingin tahu informasi terakhir yang barangkali bisa kita cerna dari korban yang Anda tangani. Sebelum ke sana, Anda memegang berapa korban? Untuk update korban yang sudah kami identifikasi hari ini itu sekitar 13 korban, Mas. Yang kami sudah. Oke. 13 korban ya? Sekitar 13 korban. Oke. Kami dengar 3 diantaranya anak-anak. Nah, itu masih sedang kami identifikasi. Kalau yang itu belum kami dapat identitas jelasnya karena itu masih sedang kami identifikasi terkait usia anaknya. Informasi yang kami dengar bahwa ada juga yang mengandung.
Betul? Nah, itu betul informasi sementara, tapi sekali lagi kita tegaskan bahwa itu masih kami identifikasi. Oke. Bisa jelaskan kepada kami, tentu dengan jumlah korban yang dalam tanda kutip tidak sedikit ini, bagaimana mereka menceritakan modus yang dilakukan dalam hal ini tersangka? Baik, hampir semua modus yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka ini adalah memancing emosional korban atau kayak simpatis kepada korban. Awalnya pertemuan antara korban dengan pelaku atau tersangka ini tidak saling mengenal sebelumnya. Artinya hampir semua kejadian itu terjadi di Taman Udayana yang dimana tiba-tiba pelaku secara random menghampiri orang-orang, terutama dalam hal ini korban-korban ini, gitu. Oke. Apakah kemudian betul ada pengancaman? Pengancaman yang dimaksudkan seperti apa? Kalau disebutkan ini verbal, tentu ini perlu ditelaah lebih dalam. Baik, betul memang ada ancaman, intimidasi yang selalu dilakukan oleh pelaku atau tersangka ini. Contohnya misalnya seperti ini, di tanggal 7 Oktober tahun 2024, yang dimana rentetannya sudah kami sangat jelaskan bahwa, dan ancamannya seperti ini, karena masa lalumu dan aib-aibmu atau dosa-dosa masa lalumu sudah saya ketahui, maka kamu sudah terikat dengan saya sehingga kamu tidak bisa kemana-mana. Nah, oleh karena itu, kamu ikutin apa kemauan saya, kata si pelaku atau tersangka ini. Begitu. Sehingga korban menolak pada saat itu, tapi dengan ancaman-ancaman seperti itu untuk membongkar atau memberitahukan aib-aib dosa-dosa si korban kepada orang tua si korban. Ini narasi yang sama yang disampaikan ke setiap korban, yang disebutkan mengintimidasi berdasarkan masa lalu para terduga korban. Hampir sama semuanya, Mas. Ada intimidasi seperti itu, dan juga yang sering dilakukan atau yang hampir sama itu adalah ketika pada saat di kejadian di kamar, apabila si korban berteriak, maka dia yang di luar kamar akan mendengar dan kita akan dinikahkan. Nah, itu yang disampaikan pelaku sehingga si korban merasa takut, emosionalnya dan psikisnya down gitu. Oke. Tentu apa yang terjadi di dalam kamar kita nggak mau spesifik membahasnya, tapi lagi dan lagi ini akan mengusik isi pikir kita. Bagaimana mungkin kemudian bahwa seorang dengan kondisi tertentu seperti itu melakukan pelecehan? Ya, memang framing-framing yang di luar sana seperti yang Mas bilang tidak mungkin, yang memang disabilitas yang dalam tanda kutip yang tidak memiliki tangan melakukan hal itu. Tapi saya tegaskan atau tim pendamping tegaskan, semua itu berpotensi menjadi pelaku atau tersangka dalam kasus pelecehan seksual tanpa mengurangi melihat atau tanpa ada cacat fisik kayak begitu. Oke, saya ke Bung Reza. Bung Reza, kalau kita lihat ini jumlah korbannya tidak sedikit ya, belasan, bahkan disebutkan bisa saja ini bertambah begitu. Tapi pola dan motif disebutkan sama. Bagaimana Anda melihatnya, termasuk modusnya? Sepertinya kita harus sepakat, kita sebut orang ini kalau memang melakukan apa yang tadi disampaikan Mas Andre dengan jumlah korban lebih dari satu, dia ini residivis. Tapi residivis itu perhitungannya bukan semata-mata berdasarkan berapa kali orang masuk keluar penjara. Tapi residivisme yang saya maksud adalah berdasarkan re-offense. Perilaku jahat berulang yang argonya dihitung berdasarkan jumlah korban. Oke. Dengan simpulan bahwa orang ini tampaknya merupakan seorang residivis, residivis kejahatan serius karena Indonesia sudah punya undang-undang TPKS, dan itu mengindikasikan bahwa Indonesia memandang kejahatan seksual sebagai kejahatan serius, maka kita patut punya keinsafan bahwa orang ini adalah orang yang super berbahaya. Karena itu tetap dengan menaruh rasa hormat dan simpati atas keterbatasan fisik yang dia miliki, tetapi dengan pemahaman bahwa orang ini adalah residivis kejahatan serius yang sangat berbahaya, maka sepatutnya otoritas penegakan hukum melakukan penyikapan yang sangat serius terhadap yang bersangkutan sejak sekarang. Kendati dilakukan atau diberlakukan tahanan rumah sekalipun, pengawasan tetap harus dilakukan secara melekat agar kejahatan yang serius itu tidak berulang, Oke, tanpa kemudian juga kita melepaskan asas hukum praduga tak bersalah atau
presumption of innocence. Sudah barang tentu, sebagaimana saya katakan tadi, kalau saya menyimak perkataan Mas Andre selaku pendamping atau penasihat hukum para korban, ternyata jumlah korbannya kan banyak. Betul. Sudah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai residivis. Oke. Kita sudah bersama dengan Pak Joko Jumadi ya, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB. Pak Joko. Pak Joko. Selamat sore. Iya, Pak Joko. Ada Mas Reza bersama dengan kita di studio dan ada Mas Andre juga yang bergabung melalui Zoom. Pak Joko, kita mau tahu, kami dengar ada pertemuan yang barangkali ini bisa memperbarui informasi kita mengenai bagaimana penanganan kasus ini. Bisa diceritakan kepada kami utamanya mengenai kepastian apakah betul ada anak-anak yang juga menjadi korban di sana? Ya, memang dari laporan yang dari masyarakat yang kemudian disampaikan ke kami, memang ada tiga anak yang kemudian diduga menjadi korban kekerasan seksual dari saudara IWAS ini. Tapi kemudian kami bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram untuk 2 anak yang diduga itu berasal dari Kota Mataram. Dan 1 anak lagi kami bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Lombok Barat karena memang anak ini diduga dari Lombok Barat. Nah, rentang usianya berapa itu Mas Joko? Kalau anak-anak ini di usia 15-16 tahun ya, di anak-anak SMP. Jadi masih tinggal di lingkungan sekitar ya? Oh tidak. Ini agak jauh ya, tidak kemudian berdekatan dengan rumah dari saudara IWAS ini. Oke. Nah, kalau yang disampaikan ketika kemudian mengajukan pengaduan begitu ya, apa yang terjadi kepada mereka? Kalau kita sudah dengarkan berbagai penjelasan mengenai terduga korban dalam hal ini, saya harus katakan itu ya, seorang mahasiswi. Tapi bagaimana kemudian dengan anak-anak ini? Apa yang disampaikan? Iya, jadi kan ini kalau kita menurut dari awal kan sebenarnya KDD ini kan melakukan pendampingan perlindungan terhadap saudara IWAS kan gitu. Tapi di dalam perkembangannya malah ada yang melaporkan kepada KDD soal adanya korban. Nah ini yang kemudian tidak juga kemudian kita elakkan dan akhirnya kemudian kami untuk anak-anak itu tadi bekerja sama dengan lembaga lain. Nah dari hal yang disampaikan memang satu anak itu modusnya hampir sama dengan yang kasus-kasus yang perempuan dewasa. Tetapi yang 2 kasus itu modusnya adalah memang ada hubungan asmara antara saudara IWAS dengan anak-anak ini yang 2 ini. Oke, ada hubungan asmara begitu ya? Iya. Oke. Saya kembali ke Bung Reza. Bung Reza, ya apa yang mau Anda katakan mengenai ini? Kita itu selama ini acap keliru dalam berimajinasi dan menarasikan tentang apa itu kekerasan seksual dan siapa itu penyandang disabilitas. Terkait kekerasan seksual, apalagi kalau ruda paksa, sebagian dari kita beranggapan ini adalah kejahatan dahsyat yang hanya dilakukan oleh orang-orang dengan kondisi tubuh yang sehat, yang kuat, dengan energi yang tanpa batas sehingga bisa menaklukkan siapapun targetnya. Jadi fokus kita ketika sekali lagi berimajinasi dan menarasikan kekerasan seksual berfokus pada kondisi fisik pelaku. Sementara ketika kita berbincang tentang penyandang disabilitas, masih ada anggapan ini adalah orang yang, maaf ya, saya menggunakan bahasa yang vulgar hanya untuk memudahkan kita berimajinasi. Cacat, tidak punya bagian tubuh yang lengkap, tidak berdaya, tidak mampu melakukan apapun, tidak pernah berpikiran jahat, dan seterusnya. Kalau 2 narasi dan 2 imajinasi yang keliru ini digabung, memang muncul skeptisisme. Bagaimana mungkin penyandang disabilitas melakukan kekerasan seksual? Karena itulah menurut saya imajinasi dan narasi tentang kekerasan seksual serta imajinasi dan narasi tentang penyandang disabilitas harus kita koreksi agar kemudian kita bisa membuka ruang diskusi tentang kemungkinan bahwa penyandang disabilitas sekalipun sesungguhnya bisa melakukan kekerasan seksual. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Sesungguhnya kita juga sudah mengundang dari pihak Mas Agus dalam hal ini tersangka. Kita coba mengundang penasihat hukumnya. Namun di menit-menit kita bersiaran membatalkan kehadiran. Dan nanti kita akan dengarkan apa keterangan yang disampaikan oleh sosok tersangka dalam kasus ini. Tetaplah bersama kami dalam The Prime Show. Anda kembali dalam The Prime Show.
saya masih berbincang dengan Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, kuasa hukum korban, Mas Andre Saputra, dan Pak Joko Jumadi dari Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB. Saya minta juga untuk menghadirkan keterangan dulu dari Agus Buntung. Kita memanggilnya demikian ya Mas Reza ya, karena memang panggilan akrabnya seperti itu di sana. Walaupun ada warna-warna stigma yang tidak begitu baik, tapi kalau masyarakat memang sudah biasa menggunakan sebutan itu ya, saya pikir ya tidak jadi persoalan. Tidak jadi persoalan. Makanya kita dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang tersangka dalam klarifikasinya. Dengan seperti yang kita lihat, secara logika dengan keadaan saya seperti ini, bagaimana saya melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan, sedangkan Tiang tidak bisa benar-benar buka celana, buka baju. Dan seperti Bapak lihat baru datang, Tiang masih dimandiin sama orang tua, masih dirawat sama orang tua, masih dibukain baju celana, semuanya kencing, buang air besar masih dibukain. Apa daya saya yang dituduhkan dengan memperkosa orang atau kekerasan seksual? Bagaimana cara saya? Dan itu kan kalau memang terjadi gitu, dia bisa melawan, bisa mendorong dan bisa dan sebagainya. Kenapa kok bisa begini? Jadi saya memohon untuk para rekan TV atau semuanya, untuk masyarakat se-Indonesia, memohon untuk membantu Tiang biar saya bisa kembali seperti semula dan mungkin memotivasi untuk diri saya. Mungkin kalau bisa lagi untuk Presiden Prabowo, memohon agar mungkin saya ingin ketemu sama Bapak untuk memberikan karya seni saya yang dimana saya bisa memain gamelan. Saya ingin seperti Bapak, bangga. Iya, itu dia keterangan yang disampaikan. Sekali lagi kami sudah berupaya untuk menghadirkan pihak-pihak terkait, namun tidak hadir dalam dialog ini di menit-menit sebelum kita bersiaran. Saya coba kembali ke Mas Andre. Apa penjelasan Anda mengenai itu? Disebutkan juga ia minta simpati dari seluruh warga Indonesia, termasuk memention atau membawa presiden di sana. Baik, itu kan hak dari tersangka sendiri, itu memiliki hak sendiri untuk menjelaskan kepada publik versi dari tersangka. Tapi dari versi kami yang kami terima dari keterangan korban itu berbeda. Nah, misalnya kalau memang dari pelaku menjelaskan atau tersangka ini menjelaskan bahwa tidak bisa menggunakan baju, celana, tidak bisa menggunakan motor misalnya. Nah, ya informasi-informasi itu kami temukan bahwa pelaku atau tersangka ini produktif dalam melakukan kegiatan kesehariannya, kayak gitu. Yang terutama misal pada spesifik dalam kasusnya ini si pelapor, memang si pelaku ini menggunakan jari kakinya untuk membuka legging si korban, kayak gitu. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh pelaku atau tersangka ini masih kami pahami sebagai playing victim di publik, kayak gitu. Ya, kami dengar sesungguhnya tempatnya selalu sama ya, di homestay yang sama, betul demikian ya, berkali-kali di sana? Betul, hampir semuanya di tempat penginapan itu. Oke, jadi bisa dipastikan bahwa barangkali pegawai dari homestay atau karyawan di sana atau siapapun itu istilahnya penjaganya juga notice itu atau mengetahui itu? Iya, mengetahui itu. Oke, kalau itu diketahui misalnya, apakah kemudian, ya kita harus pertanyakan juga, tidak ada pengawasan di sana, Mas Andre. Dalam hal ini kan ada sosok yang bukan pasangan suami istri masuk dalam satu kamar dan itu dilakukan berkali-kali. Bagaimana menjawab itu? Apa yang disampaikan korban? Baik, dari keterangan yang kami terima dari korban pelapor ini bahwa ketika pada saat korban diminta untuk ketika pelaku itu diminta untuk diantar oleh korban ke salah satu penginapan, sesampainya di penginapan, korban diminta oleh pelaku untuk membayar ke resepsionis sebesar 50.000. Ketika korban dalam keadaan takut, intimidasi tadi melakukan hal itu, membayar, kemudian korban berpikir, kenapa dari pihak penginapan atau resepsionis itu tidak mempertanyakan kedatangan kami gitu, antara korban dengan pelaku. Sehingga korban berpikir ada sama yang dilakukan oleh penginapan bersama pelaku, kayak gitu. Tunggu dulu, kalau disebutkan dalam pola yang sama, artinya mereka yang mengaku sebagai korban, mereka adalah yang dalam tanda kutip berkendara ke sana, membawa alias membonceng ke sana, kemudian membayar penginapan itu atau ruangan di homestay itu, termasuk juga disebutkan membuka pakaian
tersangka dalam hal ini. Betul demikian? Karena ini ini yang dijadikan alibi oleh seorang tersangka bahwa kalaupun itu terjadi itu adalah konsen alias suka sama suka. Nah, begini Mas, itu memang betul. Dari memang motor korban dan korban yang menggonceng ke salah satu tempat itu memang korban yang menggonceng dan itu motor korban. Tapi dalam melakukan rekayasa peristiwa itu, pelaku atau tersangka ini melakukan ancaman dan intimidasi. Sehingga korban tidak ada kuasa untuk menolak keinginan pelaku atau tersangka ini. Supaya lebih spesifik ya, ancaman yang dimaksud hanyakah sifat kata-kata yang kencang, keras dan lain sebagainya, atau barangkali menggunakan kekerasan yang sifatnya fisik, apa sudah sampai ke arah sana? Untuk hampir sama, itu yang dilakukan oleh pelaku adalah mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar, ancaman-ancaman seperti tadi, dan kata-kata yang kurang pantas atau negatif gitu yang dilontarkan oleh pelaku atau tersangka ini kepada si korban. Gitu. Saya geser ya ke Mas Joko. Mas Joko, apakah Anda mendapatkan data yang mirip-mirip di sana atau barangkali Anda ingin menyangkali sesuatu, mengingat Anda adalah Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB yang Anda tentu punya barangkali keterangan-keterangan yang sudah dihimpun? Ya, ini kan kalau dari dua korban, ini kan saudara IWAS ini kan baru disodorkan dua korban ya di dalam kasus ini. Tiga yang satu dia tidak sudah tidak ingat lagi, yang satu saksi yang satu saksi korban yang satu. Tetapi yang dia masih ingat itu ada dua korban yang diingat oleh saudara IWAS. Nah, yang peristiwanya apakah kemudian sama antara korban dengan si saudara IWAS ini kan pernyataannya sama bahwa peristiwa betul terjadi. Itu peristiwa persetubuhannya benar terjadi. Yang kemudian menjadi perbedaan kan hanya soal korban menyampaikan bahwa itu adalah paksaan, siasat atau manipulasi psikologis yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban, sehingga kemudian korban melakukan apa yang diminta oleh si pelaku. Tetapi si pelaku, si saudara Agus ini menyampaikan bahwa itu adalah suka sama suka. Perspektifnya berbeda, dua perspektif yang berbeda. Satu perspektifnya itu adalah kekerasan seksual, yang satu perspektifnya itu adalah ada konsen. Itu yang sebenarnya terjadi di kasus ini untuk di dua korban. Nah, ini disebut ada istilah mandi wajib di situ. Itu yang dijadikan semacam modus lah untuk kemudian bisa memperdaya korbannya. Betul, itu yang Anda dengar juga? Iya, saya dengar juga dari korban seperti itu. Nah, kalau si Agusnya kan juga menyangkal soal itu. Itu ya saya malah dibersihin dibersihkan oleh si korban. Ya, saya kembali ke Bung Reza. Sembari Bung Reza menjawab, saya ingin kemudian ditampilkan kembali potongan tadi ya, potongan wawancara dengan Agus tadi, supaya kemudian kita bisa lihat ekspresinya. Bisa dijelaskan kepada kami, Mas Reza, ekspresi dari Agus ketika berbicara barangkali bisa dianalisis menurut disiplin keilmuan Anda. Begini, ketika tersangka ini mengatakan bahwa bagaimana mungkin saya bisa membuka pakaian korban. Iya. Logikanya kita balik. Lantas siapa yang membuka pakaian korban? Adalah korban sendiri. Iya. Kenapa korban membuka pakaian sendiri? Karena dia sudah masuk dalam sebuah siasat psikologis yang dimainkan oleh tersangka. Tersangka atau secara umum pelaku kekerasan seksual bisa menggunakan dua modus. Satu, modus kekerasan. Ancaman, intimidasi, atau hal-hal yang menakutkan korban. Ini yang dianggap tidak mungkin dilakukan oleh seorang penyandang tunadaksa. Gitu ya. Ada modus yang kedua yang diistilahkan sebagai grooming behavior. Jadi alih-alih menakut-nakuti korban, grooming behavior justru ditampilkan misalnya dengan tawaran pertemanan, kesediaan untuk menjadi teman curhat, memberikan kehangatan, menawarkan perlindungan, dan hal-hal positif lainnya yang membuat korban terperdaya oleh seorang pelaku kekerasan seksual. Nah, dari situ saja sebetulnya kita sudah bisa menangkap bahwa, sekali lagi, siapapun itu yang memiliki kecakapan intelektual untuk memainkan siasat psikologis terhadap target, maka dia akan bisa menjadi pelaku kekerasan seksual, termasuk penyandang disabilitas sekalipun. Coba kita dengarkan keterangan dari orang tuanya.
Kita dengarkan. Dari bayi yang rawat anak tiang mandiin, buang air, kencing, apa segala-galanya tiang yang melakukan itu semua Pak. Yang sangat kaget dan terkejut sih Pak, seperti tidak percaya gitu. Kok bisa anak saya dituduh seperti ini gitu, bagaimana caranya, itu yang tidak habis yang pikir Pak. Intinya kembali ibunya mengatakan bahwa kondisinya kan punya keterbatasan fisik ya, tunadaksa kan ya, bagian tubuh tidak lengkap kan gitu. Mohon maaf, BAB pun memang harus dibantu dan lain sebagainya. Betul, saya tidak akan menyangkal bahwa seorang penyandang tunadaksa boleh jadi akan membutuhkan bantuan dari pihak lain. Tapi dalam konteks perbincangan kita terkait dengan kekerasan seksual, korban akhirnya tanda petik bersedia, tepatnya terpaksa untuk melepas busananya dan melayani nafsu bejat pelaku. Saya bicara secara umum. Dikarenakan apa? Karena korban sudah masuk sekali lagi dalam sebuah siasat psikologis. Entah itu korban berada dalam kondisi ketakutan luar biasa, atau karena terlanjur terpercaya pada sosok pelaku. Itulah yang kemudian semestinya kita luruskan pemahaman bahwa esensi dari kekerasan seksual bukanlah pada aktivitas fisik yang menyakiti secara seksual. Esensinya bukan itu. Esensi kekerasan seksual adalah bagaimana seorang pelaku mengandalkan siasat psikologisnya untuk menaklukkan korban sampai kemudian korban tersakiti secara fisik lewat aktivitas seksual yang diinginkan oleh si pelaku. Jadi kalimat itu jangan dipenggal. Mari mulai kita pahami kekerasan seksual titik awalnya bukan dari fisik tapi dari sebuah siasat psikologis yang dimainkan pelaku terhadap targetnya. Oke, berarti siapapun bisa kena di situ siapapun ya. Sepanjang dia punya kecakapan intelektual untuk memainkan siasat psikologis itu akan bisa menjadi pelaku. Oke, termasuk ya pria-pria hidung belang lah kalau bisa dikatakan demikian di luar sana. Kalau kita tidak mau spesifik ini sematkan kepada orang-orang dengan keterbatasan fisik dan sebagainya. Kami akan kembali satu lagi untuk Anda. Tetaplah dalam The Punch Show. Kita lanjutkan berdialog. Saya ke Mas Andre Saputra. Mas Andre, total kira-kira ya, berapa laporan yang masuk? Apakah mungkin korban ini akan eskalasi secara jumlah? Mas Andre. Mas Andre, apakah mendengarkan suara saya, Mas? Ya. Iya, Mas Andre, pertanyaan saya, apakah kemudian ada kemungkinan secara jumlah korbannya akan eskalasi? Ya, kemungkinan untuk korban itu bisa kemungkinan lebih yang akan korban lapor kepada kami atau memberitahukan kepada kami itu kemungkinan lebih dari 13 orang. Dan update kan juga terbaru dari pihak Omstay pun mengatakan sering melihat tersangka atau pelaku ini sekitar 9 orang lah. Dia data dengan perempuan-perempuan yang berbeda atau nggak sama gitu. Mungkin kemungkinan akan bertambah. Oke, dari pola yang Anda pelajari, bagaimana ia menjangkau potensial victim, korban potensial? Iya, nah kalau secara potensial, bagaimana melihat korban, pelaku melihat korban, ini secara random si pelaku atau tersangka ini memilih korbannya kayak gitu. Jadi nggak langsung langsung tiba-tiba menghampiri perempuan atau korban dalam hal ini, langsung tiba-tiba memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan dirinya, memancing simpati korban, bahwa apakah memang seorang yang tidak memiliki, dalam tanda kutip, tidak memiliki tangan, apakah layak berpendidikan, segala macam cara-cara itu yang dilakukan. Ya, begini kan pasti ada komunikasi di sana, dan komunikasi itu kan dibangun seiring berjalannya waktu. Kalau kita dengar dari penjelasan tersangka kan ia mengatakan ia tidak mengenal. Contohnya kita ambil kasus yang mahasiswa yang ditemui di Udayana begitu. Tapi bagaimana kemudian dengan korban-korban lainnya? Apakah kemudian ia bertemu di situ saja? Kalau ia bertemu di situ saja, bagaimana ia mengetahui masa lalu, katakanlah dalam tanda kutip dosa-dosa, beban-beban yang menjadi bahan untuk ia mengintimidasi potensial victim atau korban potensial? Oke, baik. Keterangan dari korban yang kami dapatkan itu adalah korban dengan pelaku atau tersangka ini tidak pernah saling mengenal atau tidak pernah saling bertemu sebelumnya. Ini hampir sama dengan korban-korban lainnya. Yang kami dapat keterangan dari korban-korban lainnya pun sama. Itu hampir sama semua, Mas. Tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah saling kontakkan sebelumnya. Begitu. Oke. Jadi ini tuntutan para korban yang sudah masuk ke Anda seperti apa?
Nah, tuntutan kepada korban yang sudah masuk kepada kami adalah tentunya kami dari tim pendamping memenuhi semua keinginan korban, baik itu dari psikologi dan segala macam, dan tuntutannya bahwa proses ini berjalan sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada, kayak gitu, sehingga keadilan atau kebenaran bisa terungkap dan playing victim yang disampaikan oleh pelaku atau tersangka ini bisa diimbangi dengan pernyataan. Ada spesifik tidak harus masuk ke bui? Dari korban sendiri kemungkinan itu bukan kemungkinan, pasti tentu korban menginginkan bahwa si pelaku dan tersangka ini masuk penjara, begitu. Oke, bukan tahanan rumah dalam hal ini, begitu ya? Ya, dalam hal ini benar. Oke, saya ke Pak Joko. Pak Joko, ada yang ingin tambahkan mengenai bagaimana kemudian seorang yang dengan keterbatasan di sana melakukan perbuatan yang barangkali ya diduga melakukan perbuatan yang tidak pernah kita bayangkan? Iya, saya dari awal selalu menyampaikan bahwa seorang disabilitas itu memiliki potensi yang sama untuk bisa melakukan tindak pidana. Mungkin memang ada beberapa disabilitas ya, disabilitas mental intelektual mungkin dia mungkin tidak bisa melakukan perbuatan pidana yang kaitannya dengan kekerasan seksual. Tetapi orang seperti Agus yang memang sejak kecil mengalami disabilitas, fungsi kita menganggapnya kan namanya disabilitas kan sebenarnya disability gitu, tapi bisa juga diartikan sebagai difabel, different ability, di mana kemudian fungsi motoriknya untuk menunjang kehidupan itu berjalan sebagaimana mestinya ya. Betul, dia hanya menggunakan kaki. Jadi saya sampaikan mungkin tidak ada yang menduga bahwa Agus ini juga bisa melakukan olahraga menyelam. Agus ini bisa naik motor, Agus ini juga menulis dengan bagus, kemudian bisa memainkan banyak alat musik. Itu hal yang kemudian terjadi pada diri Agus. Nah, tadi juga ditanyakan soal bagaimana mencari korban segala macam. Memang yang ditemukan oleh KDD ini juga dari korban-korban yang kemudian melaporkan itu rata-rata korban itu sedang duduk sendirian. Jadi dia ngambilnya adalah perempuan muda duduk sendirian di Taman Udayana, kelihatannya galau. Nah, itulah yang kemudian menjadi target. Sepertinya kayak gitu sih. Oke, berarti sudah dipetakan ini Bung Reza ya? Artinya seorang pelaku kejahatan pun melakukan victim profiling. Dia pilih siapa kira-kira yang akan secara selektif dia jadikan sebagai mangsanya. Kalau selama ini kita akrab dengan istilah criminal profiling, dari apa yang disampaikan oleh Mas Joko barusan, terlihat sudah bahwa seorang pelaku pun bisa melakukan victim profiling. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2, ini sangat penting nih Bang Abi. Sekali lagi, karena kita kadung menganggap bahwa kekerasan seksual itu dilakukan dengan cara-cara yang menakutkan, justru lewat studi diketahui, modus yang paling sering dipakai oleh predator adalah grooming behavior. Jadi alih-alih membuat target merasa terancam, terintimidasi, takut, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya, justru sejak 0 km, target itu sudah terbuai. Merasa bahwa dia sedang berhadapan dengan orang yang sangat dia percaya. Menjadi teman sejati, yang tidak akan mungkin punya niatan jahat apapun. Itu kan dalam kondisi ideal, Bung Reza, tapi ini kan dalam kondisi... Justru dalam kondisi ini yang ingin saya katakan, ketika seorang penyandang disabilitas dalam hal ini tunadaksa, tampaknya tidak mungkin melakukan kekerasan atau serangan secara fisik, maka modus kedua lah yang paling mungkin untuk dia lakukan, yaitu grooming behavior, menawarkan pertamanan, kesediaan untuk memberikan telinganya mendengarkan curhat dalam waktu yang lama. Itu yang membuat korban terlena, terpukau, terlanjur percaya masuk dalam sebuah perangkap psikologis yang dimainkan oleh seorang predator. Ya, kalau misalnya dalam kondisi awam ya, kita bisa melihat bahwa ya seseorang dengan apa yang dimilikinya tidak itu mungkin melakukan itu. Kasarnya kita mau bilang bahwa ya mungkin pemuda-pemuda banyak di luar sana ya banyak melakukan cara-cara itu, grooming dan sebagainya. Tapi kok masa kok bisa, itu pertanyaannya, grooming itu dilakukan dalam waktu yang cepat oleh seorang dengan keterbatasan fisik. Ketika kita bicara tentang modus, berarti ini konteksnya adalah pelaku. Sementara ketika kita bicara korban, kata kuncinya adalah suggestibility, yaitu kerentanan atau kepekaan seseorang untuk menerima sugesti. Baik itu ancaman, ajakan, himbauan, intimidasi, iming-iming, ataupun sugesti-sugesti lainnya. Riset menunjukkan, Bang Abe, ada 3 kelompok manusia yang memiliki suggestibility di atas rata-rata.
salah satunya adalah jenis kelamin perempuan. Itu artinya memang ada kerentanan ekstra bagi kaum hawa untuk kemudian masuk dalam sebuah, sekali lagi, siasat psikologis berupa grooming behavior untuk kemudian menjadi seorang target kejahatan seksual. Ya, nampaknya itu yang Hasil klop kan sesungguhnya. Ada satu pihak yang memperagakan grooming behavior sebagai sebuah siasat psikologis, dan di seberangnya ada pihak dengan suggestibility yang tinggi, yang rentan untuk menjadi korban kejahatan seksual. Dan terus terang ya Mas Reza, saya tertarik betul untuk melihat bagaimana nanti pengadilan membuka bukti-bukti apa yang dimiliki sampai pada akhirnya memastikan menurut saya persidangan ini akan berlangsung secara tertutup. Oh ya pasti, karena kan kasus kesusilaan. Tapi kan kita mau intip di sana, sesungguhnya tentu melalui keterangan-keterangan yang disampaikan lewat penasihat hukum, lewat jaksa atau siapapun yang berkepentingan. Ya itu detail-detail yang mungkin membuat orang penasaran seperti apa kemudian pembuktian terhadap dirinya seperti itu. Tapi sekali lagi terima kasih ya Mas Reza sudah hadir, dan terima kasih Pak Joko Jumadi juga sudah hadir, dan Mas Andre Saputra dari kuasa hukum korban. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you Mas Reza.